Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini masih di tema yang ke-8 bumiku, subtema yang ketiga bumi, matahari, dan bulan, pembelajaran yang keempat. Persiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Berdoalah terlebih dahulu. Ayo membaca. Masih ingatkah kamu tentang keadaan perekonomian negara Singapura? Sebelumnya kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut. Sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu Laos dan Filipina. Laos, keadaan alam. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil utama. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Filipina, keadaan alam. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Taal, dan Gunung Pinatubo. Sekira 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Dari informasi di atas, apakah ada persamaan yang kamu temukan mengenai keadaan perekonomian di Laos dan Filipina? Bagaimana dengan perbedaannya? Apakah ada perbedaan yang kamu temukan? Persamaannya, di Laos dan Filipina penduduknya sebagian besar sama-sama bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman pangan utama Laos dan Filipina ialah padi dan jagung. Perbedaannya, Laos tidak memiliki hasil ternak, sementara Filipina hasil ternak utama adalah sapi perah. Kemudian Filipina tidak memiliki hasil hutan, sementara Laos hasil hutan utama berupa kayu jati. Ayo mengamati. Carilah informasi tambahan dari berbagai sumber tentang kondisi geografis Laos dan Filipina. Bacalah informasi tentang kehidupan perekonomian dan hasil utama di kedua negara tersebut. Analisislah dan carilah hubungannya. Tuliskan hasil analisismu dalam bentuk uraian. Tentukan kata kunci dan gagasan utamanya terlebih dahulu sebelum kamu menguraikan hasil analisismu. Hasil analisisku, Laos. Kondisi geografis Laos. Laos adalah negara republik berdaulat. Laos merupakan sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara. Terletak di timur laut dari Thailand serta barat dari Vietnam. Laos meliputi 236.800 km persegi di sentra semenanjung Asia Tenggara serta dikelilingi oleh Kamboja, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Vietnam.
Sekitar 70% dari area geografisnya terdiri dari formasi pegunungan, dataran tinggi, plato, dan sungai-sungai. Letaknya mengakibatkan negara tersebut sebagai penengah antara negara-negara tetangga yang lebih kuat, serta jalan penghubung bagi perdagangan dan komunikasi. Filipina, kondisi geografis Filipina merupakan kelompok atau gugus pulau-pulau yang berjajar di lepas pantai Indochina, membentuk batas timur bahari bagi Malaysia. Berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah barat, Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Sulawesi dan Laut Sulu di selatan. Negara Filipina terdiri dari 7.107 pulau berpola rumit, terbenteng lebih dari jarak 1.800 km dari selatan ke utara. Keadaan geografis Filipina hampir sama dengan keadaan geografis Indonesia. Hasil perkebunan dan pertaniannya pun hampir sama. Petani adalah mata pencaharian yang ditemukan di Filipina dan Indonesia. Banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Ayo kita baca kisah salah satu petani di Indonesia yang berhasil. Kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. JawaPos.com. Pensiun dari pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau ASN tak membuat Imam Kusno berhenti berusaha untuk hidupnya. Pria yang sebelumnya berstatus guru ini justru sukses bertani cabai. Hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetapnya tiap bulan. Berikut kisahnya. Sudah 4 tahun ini Imam bergelut dengan tanaman cabai lokal. Dia menanam komoditas yang kini harganya selangit itu di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah. Dalam 1 tahun, Imam mengaku bisa meraih untung hingga 100 juta rupiah dengan masa 2 kali panen. Itu dilakoninya sendiri tanpa dibantu petani lainnya. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah. Harga cabai saat ini sekitar 150.000 per kilogram. Yang kita tanam ini hanya 1/4 hektar, sekitar 5 batang saja. Kalau pakai tenaga sendiri, hanya Rp3.000 per batang, biaya perawatan hingga masa panen, ujar Imam. Senin 20 Februari saat dikunjungi di kebun cabai miliknya. Menurut Imam, bertani cabai seperti merawat bayi, harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ketika dipanen, para pedagang yang datang mengambil cabai ke rumahnya. Dia menjual sebesar Rp125.000 per kilogram, tergantung kualitas bibitnya. Biasanya harga normal dulu sebelum naik Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya, ujarnya. Imam menuturkan, penyebab harga cabai naik di pasaran adalah cuaca yang tidak menentu. Hal itu menyebabkan beberapa penyakit cabai seperti jamur, hama, dan lainnya mudah menyerang. Hal yang ditakutkan petani cabai adalah apabila hujan siang hari karena jamur akan bermunculan. Karena itu setelah hujan, tanaman cabai harus disemprot. Menentukan berhasil atau tidak itu kan cuaca. Lebih baik musim kemarau sekalian lebih bagus. Dampaknya cuaca seperti ini jamur yang banyak, patek juga banyak. Makanya 2 kali sehari disemprot tidak menutupi gagal panen, katanya. Sementara itu Kasih Produksi Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kobar, Legiman mengatakan, petani cabai di Kobar paling banyak berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Arut Selatan. Cabai lokal di Kobar sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sebagian dipasok dari Jawa.
Sekarang ini rata-rata cabai di pasaran sudah disuplai petani lokal dan kualitasnya juga bagus tandasnya. Ayo mencoba. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas. Bersama dengan temanmu, lengkapilah format ulasan cerita yang disediakan. Bagian-bagian cerita kisah petani cabai sukses untungnya menggiurkan. Kapan cerita itu terjadi? Saat Imam Kusno pensiun sebagai ASN. Di mana cerita itu terjadi? Di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Deskripsi tentang tokoh yang diceritakan: pekerja keras, tekun, selalu memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam, selalu memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya. Masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita: cuaca yang tidak menentu, jamur, dan hama tanaman. Penyelesaian masalah: tanaman cabai harus disemprot. Gagasan utama cerita: petani cabai yang sukses. Bagian cerita yang paling aku sukai: keberhasilan Imam Kusno sebagai petani cabai karena kerja keras yang ia lakukan. Keberhasilan petani Imam Kusno tidak luput dari upaya dan kerja keras yang ia lakukan. Pak Imam Kusno sangat memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam. Ia memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya. Keberhasilan pertanian sangat bergantung pada faktor-faktor alam seperti cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan lainnya. Alam sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosial. Carilah contoh-contoh hak warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi. Carilah informasi dari berbagai sumber dan sajikan informasi yang kamu temukan dalam bentuk informasi visual atau infografis. Kalian dapat membuat informasi visual atau infografis seperti ini. Penuhi hak dan kebutuhan anak. Prinsip dasar hak anak. Non-diskriminasi. Kepentingan yang terbaik bagi anak. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Penghargaan terhadap pendapat anak. Anak adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depan yang akan melanjutkan keberlangsungan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, hak-haknya harus dilindungi agar tetap terpenuhi dalam masa tumbuh kembangnya. Hak anak yang masih sering diabaikan: hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan bermain, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kesamaan, hak untuk mendapatkan nama dan identitas, hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. Ayo berdiskusi. Petani Imam Kusno adalah salah satu contoh petani yang berhasil. Petani merupakan salah satu profesi yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Bersama dengan kelompokmu, identifikasikan macam-macam mata pencaharian yang dapat kamu temukan di lingkungan sekitarmu. Carilah sedikitnya 5 jenis mata pencaharian yang berbeda. Analisislah setiap jenis mata pencaharian tersebut dan identifikasikan bagaimana seseorang dengan menjalani mata pencaharian tersebut berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Lalu tentukan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jenis mata pencaharian 1. Nelayan, interaksi dengan lingkungan alam, menangkap ikan. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak menggunakan bom ikan. 2. Petani, interaksi dengan lingkungan alam, bercocok tanam. Aksi yang dapat dilakukan menggunakan pupuk kompos. 3. Jasa transportasi, interaksi berkendara di jalan raya. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. 4. Perkebunan, interaksi dengan lingkungan alam, membuka lahan perkebunan. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak membakar hutan untuk membuka ladang. 5. Jenis mata pencaharian pariwisata, interaksi dengan lingkungan alam, memanfaatkan alam untuk destinasi wisata. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak merusak ekosistem setempat. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya dan senantiasa mampu mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.